Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini nih Kamis ya, tanggal 11 Desember 2024 ya. Oke, IHSG dalam posisi hari ini turun lagi. Ya, oke. Ya udah pasti ya namanya pajak mau dinaikin semua otomatis pasti secara logika bodoh aja daya beli bakal melemah, pasti banyak laba perusahaan turun tentunya. Banyak investor mau lokal maupun asing pasti menganggap itu berita kurang bagus gitu sehingga terjadi penurunan ya. Jadi lebih ke arah negatif ya. Oke, gua ya itu tergantung yang pemangku kebijakan aja ya menurut dia kayak gitu bagus ya lanjutin aja lah. Kita bisa apa kan. Oke, sekarang gua mau bahas soal kuantitatif easing ya dan kenapa kita harus punya saham perbankan ya. Terutama Big Bank ya, BBRI, BMRI, BBCA dan BBNI ya. Kenapa? Kenapa? Oke. Jadi buat lo yang masih mengira bahwa saham itu hanyalah sekedar lembar togel sampai berkata fundamentalis dead ya, lo nggak ya jujur aja lo nggak akan ngerti gitu loh. Kalau lo pemahaman lo lembar saham itu adalah lembar saham togel ya udah gitu loh. Ya. Nah, gue akan bahas namanya quantitative easing ya. Dan apa hubungannya nih sama perbankan dan apa untungnya kalau lo pegang saham perbankan gitu ya. Ya, orang John ketika duit semakin dia semakin gede gitu ya. Dia tidak misalnya dia mungkin sudah mulai pegang 10 M gitu, 100 M, ada yang 50 100 200 ya, atau bahkan mungkin kayak ada yang 1 T mungkin lo. Lo ada yang megang 1 T. Orang-orang ini biasanya udah nggak cari lagi apa itu multi bagger John, udah nggak cari dia. Tapi dia cari. Ya nggak harus 10 M sih ya. Mungkin ada orang yang merasa 1 M udah banyak itu dia udah nggak berani lagi ambil-ambil yang beresiko. Yang dia cari itu aset apa yang aman, tapi kasih return oke, tapi aman gitu. Nah, ya, lo mau nanya kan? Tapi aman. Ya tingkat keamanannya bisa sampai 99%. Ya, dia nggak cari lagi tuh. Wah, multi bagger sana, multi bagger sini. Nah, orang-orang yang masih sering cari multi bagger pasti dia nggak bakal tahu psikologi orang yang pegang 50 M, nggak tahu dia, pasti nggak tahu. Makanya dia, gua nemuin ya John ya, orang yang datang-datang di bursa biasanya pemula nih, main trading dikit, trading gorengan gitu. Berhasil tuh arah 2 hari langsung udah pamer-pamer, update status, fundamental is dead, semua tergantung bandar, bla 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 bla. Tapi lo lihat tunggu omongan 3-4 bulan lagi. 3-4 bulan lagi ini siklus retail ya. Dia udah mulai sadar, udah mulai kebantai dikit-dikit tuh. Dia udah mulai mempertanyakan kewarasan dirinya dengan metode ini. Entar dimulai udah 1 tahunan, dia udah mulai bilang, wah kayaknya cuan ini emang cuman modal takdir dari Tuhan kata dia. Jadi karena dia udah mulai kebantai dan nanti udah mau jalan-jalan 2 tahun, akhirnya dia bilang bursa saham ini adalah sarana judi katanya. Jadi lo nggak akan pernah mungkin lagi cuan di pasar cik ya. Oke. Nah itu siklus retail yang gue perhatikan. Tapi kalau lo nggak percaya ya udah gitu aja. Ya, jadi kalau lo masih percaya fundamental is dead, tunggu setahun 2 tahun lagi. Apakah lo masih berkata fundamental itu is dead? Lihat aja. Oke, oke, gue mau bicara kuantitatif easing dulu ya. Dan kenapa eh ini penting banget ya kalau untuk saham perbankan gitu ya. Oke, kuantitatif easing itu adalah John ya, sebuah kebijakan di mana bank sentral ya mendorong perekonomian ketiga metode konvensional seperti penurunan suku bunga tidak lagi efektif ya. Dengan kuantitatif easing, bank akan mendapatkan dana segar dengan hasil menjual surat utang kepada The Fed. Jadi bank-bank dalam kasus ini bank-bank seperti BRI, BCA dia akan menjual surat utangnya kepada BI. Ya, dana tersebut kemudian diputar lagi dengan harga yang lebih rendah. Jadi kuantitatif easing istilahnya adalah mencetak uang baru yang dilakukan oleh BI meskipun iya dalam beberapa artikel gue baca nggak bisa disamakan juga dengan mencetak uang tapi ada yang bilang kata ini nggak agak beda gitu ya agak beda gitu ya tapi gini John caranya gini ya kuantitatif easing itu ya meningkatkan jumlah uang beredar caranya begini John ya
Cara yang dilakukan pertama, Bank Sentral dalam hal ini BI Bank Indonesia dia membuat uang baru. Terserah lo mau bilangnya itu cetak atau enggak, tapi dia pakai uang digital di komputer katanya ya. Gua nonton beberapa video nih. Dicetak misalnya gue lagi butuh 900 triliun. Diketik aja 900 di komputer tat 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 tat. Nah, duitnya itu dia akan pakai untuk membeli surat berharga dari bank-bank ya dan finansial institusi lainnya. Ya, ya. Sehingga ketika para bank ini termasuk BRI, BCA dan segala macam ini jual kepada BI, dia punya duit segar dong. Ya. Duit segar ini dia kasih ke bawah, ke rakyat dengan bunga yang rendah sehingga cepat. Ya biasanya cepat, bunganya rendah biasanya. Lu pernah dengar nggak dapat pinjaman misalnya BNI tiba-tiba ngajuin lu pinjaman 50 juta tapi bunga setahun cuma 300 ribu biar uang admin. Nah, kayak gitu-gitu lah John, kira-kira lah. Kuantitatif easing supaya masyarakat cepat minjem duit dan terjadi peredaran duit di masyarakat. Nah, itu John ya. Kita pernah nggak John melakukan? Nah, jadi masyarakat bakal spend lebih banyak duit sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Kita pernah nggak Johnny melakukan kuantitatif easing? Pernah ya. Jadi gini ya, kita melakukannya pada saat corona Joni ya. Corona ya. Sebenarnya kuantitative easing ini juga sebuah metode ekonomi yang baru ya. Apa istilahnya gue bilang kebijakan ekonomi baru. Pertama kali dilakukan di Jepang waktu dia krisis di 2000-an ya, dia cetak uang terus. Dan kedua dilakukan oleh Amerika. Amerika ketika housing mortgage di 2008 krisis itu dia terus-menerus melakukan quantitative easing dan ya akhirnya berhasil juga. Dan akhirnya di Corona semua negara pun melakukan quantitative easing termasuk kita Indonesia juga melakukan quantitative easing yaitu pada tahun 2020 sampai saat 31 Desember 2021 di mana dana yang telah disuntikkan oleh BI adalah 874 triliun. Nah, konsepnya tuh bagaimana? Nah, jadi gini John, untungnya lu pegang perbankan BRI, BNI, Mandiri dan BCA. Sebenarnya ada bank-bank sistemik lainnya ya. Kalau nggak salah ada 13 14 sisanya gue kurang tahu pasti apa ya kemungkinannya mungkin bank-bank besar kayak Bank Niaga mungkin bisa termasuk ya. Ya. Jadi untungnya lu pegang saham itu adalah ketika nanti terjadi krisis besar seperti corona, hal pertama yang dilakukan oleh negara dan juga BI adalah menyuntikkan dana kepada bank-bank itu, John. Nah, itu John, untungnya John. Jadi lo pengen kan, pengen duit lo ditaruh di tempat aset yang aman, 99% tingkat amannya ya menurut gua perbankan di Indonesia ini, menurut gua. Karena kalau jadi krisis itu yang pertama disuntik, bukan yang lain, John. Itu yang pertama akan di save. Ya, jadi kemungkinan sebuah bank sistemik di Indonesia itu bangkrut hanya 1% mungkin ya. Karena negara akan berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan bank kalau dalam kondisi krisis. Jadi tingkat amannya lo kalau pegang saham kayak BRI, BCA, Mandiri dan BNI ya sama kemungkinan lu hilang duitnya itu sama kemungkinan kalau Indonesia ini bubar. Nah, kalau kalau mungkin kejadian kayak di Suriah gitu kan. Ya rezimnya si Bashar al-Assad itu diganti sama rezim baru ya. Itu nggak tahu apakah pemegang sahamnya masih diakui nggak. Nah, itu doang palingnya. Ya tingkat-tingkatnya cuman seperti itu. Jadi sangat kecil sekali John ya. Bukan nggak mungkin, cuman sangat kecil. Oke, quantitative easing itu terjadi John. Jadi misalnya seperti ini ya. Bentar. Ya, mic gue jinakkan dulu. BI, ceritain di BI ya. Ya. Dan ini ada banyak para direktur bank lah, direktur-direktur bank, direktur-direktur bank mungkin kayak BBRI ya. Jadi gue nonton di salah satu video di YouTube di Bule punya tontonan ya BRI atau BBCA, BMRI ya gitu-gitulah. Dia orang-orang ini direktur-direkturnya ya, dia itu juga takut John kalau minjemin duit ke orang-orang nasabah-nasabah dan duitnya nggak balik. Ya, direktur-direktur juga takut John. Makanya mereka paling aman itu juga beli obligasi negara.
surat utangnya. Ya, makanya kalau lu lihat komponen pemegang pemegang obligasi negara susunannya ya, kita lihat komposisinya, pasti lo akan nemuin perbankan juga ada di situ, gede. Gua nggak nemu lagi. Eh, BI oh nggak salah BI juga pegang 20%-an ya. Pemegang, oh ya, sorry, obligasi negara. Ya, ya, by institusi. Nah inilah, ya ini gambarnya. Lo akan nemuin. Ntar kita buka open image new tab. Kita buka Joni, dar ya gambarnya kecil. Jadi gedein nggak? Nggak bisa. Gue open dari sini aja. Open in new tab. Nah, kita buka dulu John, biar biar ngerti. Ya kan kalau lu masih merasa fundamental is dead ya, terus aja gitu loh. Kalau gue sih enggak ya. Jadi ini buat juga link masih terus nanya John Berry itu 4.300 itu gimana tuh John ya? Gimana tuh John ya? Ya lu buka aja grafik dari dia pertama kali melantai gitu ya. Lu pernah lihat gak Berry kegocap gitu aja sih. Ya. Kalau menurut gue itu hal biasa makanya gue kagak bahas gitu loh. Ya, oke. Susunannya kalau di sini nih payah gambarnya lah. Ya pokoknya setahu gue ini yang biru ya. Eh di sini lo bisa lihat. Bentar, Jon. Susunannya ya pokoknya Bank Indonesia pegang 20% lebih lah. Kayak BRB, Bank Indonesia, Bank Indonesianya, Bank Sentralnya juga pegang gede ya. Juga ada bank-bank kita kayak BBRI juga kayak gitu-gitu pegang juga John. Pegang obligasi negara. Ya pegang. Kenapa? Karena itu dianggap aman. Dia takut juga direktur-direkturnya itu takut juga minjemin orang ngasal-ngasalan nggak balik duitnya. Lebih baik dia taruh ke obligasi negara Jody. Ya. Aduh paling enak nih kalau gambarnya keluar nih. Ya ini kutu kupret juga gambarnya sih ya. Bentar-bentar, gue usahain keluar ya. Gue usahain keluar. Bentar, Joni. Gue usahain yang ini keluar gambarnya. Tunggu bentar. Terakhir. Sabar dikit ya, John. Ini gue buka. eh Saya nggak kelihatan sih kalau dibuka kayak gini ya. Kecil ya. Pokoknya nanti lu zoom aja. Nanti lu bisa lihat lah di sini nih kalau nggak salah yang hijau. Sekarang gue juga nggak terlalu kelihatan ya. Yang punya bank ya BI kalau nggak salah yang ini ya. Kalau gue nggak salah BI. Ini bank-bank yang ini yang hijau. Ya nggak salah. Nah itulah jadi pegang. Nah, karena kebanyakan duit-duit dari bank-bank itu kayak BBRI dan BBNI, BMRI atau BBCA itu juga banyak beli obligasi negara gitu ya. Dianggap lebih aman, otomatis duit beredar di masyarakat jadi kering ya nggak? Apalagi saat ini suku bunga The Fed tinggi. Iya nggak? Suku bunga The Fed tinggi, otomatis ya tambah lagi naikin pajak bla 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 segitu macam kan. Ya, otomatis UMKM banyak yang hancur, bisnis banyak yang hancur, maka semakin berisiko lah si bank-bank ini untuk kasih pinjem. Maka mereka lebih suka aset yang aman. Makanya kan waktu itu sempat sempat presiden marah ya, likuiditas kering. Presiden marah. Ya marah ya. Ya sempat marah kan. Ya kita nggak bisa salahin juga kalau 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 kita sebagai pemangku kebijakan pemerintah membuat iklim bisnis iklim usaha jadi nggak bagus ya bank juga takut pinjemin Joni. Nah ketika ketika dia lihat ya si BI ini ya si BI bos BI ini lihat ya kok para bank ini bank-bank ini kayak BMRI ya BBCA BBNI BBRI gitu kok malah lebih banyak beli obligasi negara dia nggak suka ceritanya nih si bos BI ini bosnya nggak suka. Oke gimana caranya gua pengen duitnya itu mengalir ke masyarakat caranya dia
Dia ketik angka di komputer. Kalau kuantitatif easing ya pokoknya di komputernya dia secara digital. Gua misalnya butuh 900 triliun, dia ketik. Dep, dep. Nah, terus dia beli tuh John. Dia beli obligasi negara yang dipegang sama mereka ini, termasuk institusi-institusi lainnya, bisa swasta juga ya. Ini yang gue udah baca ya dan gue tonton juga videonya. Dibeli ya, dibeli pakai hasil duit baru tadi, duit cetakan tadi ya. Terserah mau dibilang katanya bukan cetakan ya, tetap aja dia bikin duit baru ya, 900 tahun. Dibeli, termasuk juga dibeli aset-aset macetnya mereka John. Dibeli aset-aset yang hancur-hancur, yang kredit gagal sebuah segala macam dibeli sama si BI, dibeli semua. Ya, hal ini menyebabkan si Mandiri, BCA, BNI Mandiri kebanjiran duit, Joni. Kebanjiran duit. Karena udah mereka merasa udah cuan, karena dibeli sama BI kan, dia kasihlah kredit ke masyarakat karena nggak ada alasan lagi dia ambil obligasi negara, nggak ada alasan lagi. Karena harganya naik diborong sama bos BI, yieldnya jadi kecil kan, mereka nggak ada alasan lagi. Lebih baik gue pinjemin kepada masyarakat. Tapi biasanya bunganya kecil. Ya itu tadi ada yang pinjam 50 juta dikasih pinjaman bunga cuma 300.000 tahun. Ada tuh cuman bayar uang admin. Ya kayak gitu-gitu malah dipaksa banknya maksa. Apalagi lu yang kreditnya bagus ya di BI ya, di Slack OJK atau apa lu pasti ditawar-tawarin deh kayak gitu deh. Ya. Oh iya Pak, kalau enggak ya ambil di situ aja Pak kalau nggak mau ngambil ya. Jadi lu dipaksa untuk ngambil itu. Ya. Akhirnya karena bunganya murah, ya mereka nyalurin banyak yang ngambil nggak masyarakat banyak. Banyak yang ngambil pinjaman dengan murah itu. Akhirnya duitnya itu beredar ke masyarakat, Joni. Beredar ke masyarakat dan terjadilah pertumbuhan ekonomi. Ya. Pernah terjadi apa ya pas saat corona? Ya, Indonesia ya, corona, Joni. Pada saat corona, BI melakukan ini. Ya, jadi dari tanggal eh di tahun 2020 sampai 31 Desember. Nah, ini ya, 2021 total kuantitatif easing BI mencapai 845 triliun. John disalurkan lewat bank dulu, John. Di sini dulu nih yang diincar sama BI itu ini dulu. Ya, gue yakin bank-bank lain juga lah. Tapi gue kan tahu namanya kan bank sistemik kan diumpetin namanya kan. Tapi empat ini udah pasti kan. Ya mungkin gue rasa bank-bank lain juga kedapetan lah semua kayak gini-gini. Gue yakin pasti dapet gitu loh. Nah, apa dampaknya ke laba bank, John? Laba bank jadi meledak. Iya dong, dia dapat dana segar dari BI. Nah, ini makanya gue kasih lu bukti hari ini. Gue kasih lu bukti. Ya, ini laporan keuangan Q4 2023 ya. Kan kuantitatif easing dilakukan dari sini sampai akhir ini kan. Ya nggak? Kita lihat. Ini contoh laba BRI ya. Ketika dilakukan kuantitatif easing saat itu oleh BI, labanya BRI tuh di 2021 meningkat 66%. Kenapa bisa meledak? Ya termasuk waktu itu BMRI juga meledak gede banget kan sampai beger, BNI juga beger kan. Karena ada duit kuantitatif easingnya dari BI, John. Meledak 66%. 2021 naik 64% tuh sampai tembus BRI 2022 ya. 2022 naik 64% dan 2023 ketika udah mulai agak berhenti ya mulai turun. Nanya naik 17%. Nah sekarang kenapa seret banget ya? Cuma 3% ya udah nggak ada lagi stimulus itunya. Ya. Nah makanya John, gue kan sering bilang ya, itu tuh sebenarnya nggak benar bahwa pajak itu adalah solusi satu-satunya itu tidak betul. Kalau menurut ya buktinya negara lain bisa melakukan itu. Jadi itu nggak betul bahwa pajak itu adalah solusi satu-satunya. Ada solusi seperti ini namanya quantitative easing. Ada satu metode lagi yang gue baca yaitu negara butuh duit berapa misalnya mau makan siang gratis gue butuh 1.000 triliun ya tinggal ngomong aja sama BI sebenarnya kalau niat diniatin dapat itu ya butuh 1.000 triliun ya paling ya konsekuensinya apa John ya duit beredar masyarakat banyak. Nah waktu itu John waktu terjadi kuantitatif easing ini di 2022 inflasi tembus 5%. Nah itu aja John risikonya itu doang, inflasi tembus 5%.
Naik karena kan duit beredar banyak dong. Banyak nggak? Banyak beredar. Naik nggak inflasi? Naik. Tapi apakah inflasi 5% itu berbahaya? Kagak. Inflasi berbahaya tuh kalau 80% ya. Jangan sampai inflasi cuma 5%. Kita nih udah nafsir ini seolah-olah kayak kiamat gitu loh. Nah, India 6% main-main aja gitu. Justru John, lo inget ya, habis quantitative easing itu dan inflasi kita 5%. Ini inget, lo catat, lo boleh buka sendiri. GDP kita tahun itu 2022 di kuartal 3 atau 4 gue lupa, kita naik 5,7% GDP kita. Tertinggi tuh, tertinggi tuh mungkin selama zaman Pak Jokowi tertinggi tuh. 5,7%. Ya. Justru gara-gara lo lakukan stimulus seperti ini, ekonomi meledak. Ya, bukan naikkan pajak, bukan. Justru bang laba-laba bang pada meledak semua nggak meledak, Bled. Ini meledak, BMRI meledak, BNI. Ya kenapa meledak ya tadi semua asetnya itu diborong sama BI. Jadi sekarang lo ngerti kan kenapa lo untung banget kalau lo punya saham perbankan. Keamanannya kayak gitu, John. Ya, jadi kalau ada apa-apa, para bank ini dulu nih yang akan dikasih stimulus sama BI. Nah, ini makanya kalau lo masih beranggapan saham itu seperti lembar togel ya, bukan kayak lo mandang lo pegang perusahaan ya, udah fundamental is dead ya, susah gitu. Karena lo mandang saham kayak togel gitu, lembaran togel ya, atau kayak judi online gitu kan, lembar ya lembar kayak gitu-gitu ya, susah. Ya, ya ini adalah bukti ya, waktu itu dia naik gede banget labanya, terjadi beggar bahkan Bank Mandiri kan naik kan, naik 100% sebentar doang. Ya. Nah, ketika stimulusnya udah nggak ada lagi, ya hari ini kalau ini yang terbaru ya 2024 cuma naik 3%, 4%, 5%. Sayang banget ya, maksud gua negara-negara lain seperti India dan Vietnam masih terus melakukan. Coba gua tanya John, kenapa Vietnam bisa potong pajak? Dia nambelnya dari mana? Ya elah Joni, Joni. Itu bank sentralnya cetak uang John untuk nambel. Bisa. Paling inflasi naik berapa? 45. Paling tiga. Masalahnya Joni, kalau orang udah takut, dianggapnya 5% inflasi 5% itu bahaya, ya dia nggak mau di atas 2%. Naik supil aja tuh, 3%, tepret, udah ketakutan. Wah ini mah bahaya nih. Tahu dari mana bahaya? Nggak tahu, bule tuh yang ngajarin gue. Ya bule, bule dari Eropa ngajarin kata bule dari Eropa, bahaya 3% gitu loh. Tapi udah pernah dibuktikan belum? Nggak, belum pernah tuh Jon. Nah, itu juga susah kan. Tapi kata Pak Le kayak gitu. Bule Pak Le. Ya gue diajarin sama Pak Le, kalau inflasi 3-4% bahaya tuh, harus segera kita naikkan pajak supaya balik lagi ke 2% gitu loh. Itu katanya gue diajarin sama Pak Le kayak gitu. Iya, iya. Ya makanya India dan ya itu tadi lo kenapa Vietnam bisa potong PPN, dia nambelnya dari mana? Nambelnya dari situ. Kayak gini-gini lah. Ingat John, kita tuh keuangan negara rata-rata sudah tidak di backup emas. Manfaatkanlah bukanlah salah-salah loh ya, manfaatkanlah semaksimal mungkin. Tujuan utama kesejahteraan rakyat dulu. Jangan sampai kita belum manfaatkan dengan maksimal gitu ya. Udah diambil opsinya, wah kita mah naikin lagi PPN nih 12. Ntar naikin, ntar nggak cukup lagi nih utang lagi nanti kan. Pasti tahun depan ngutang lagi kurang lagi ya udah kita naikin lagi PPN 13%. Wah, wah kok masih minus-minus terus ya. Adalah lucu ya John, lo naikin pajak terus tapi minus terus gitu. Berarti kan lu naik kelanggarannya nggak bener gitu kan. Wah, naikin lagi 14%. Wih, 14% besok minus lagi ya tahun depannya. Wah, kita naikin lagi 15%. Sampailah 20% sampai bangkrut udah negara. Sampai hancur itu para kelas menengah udah hancur di bawah masih terus digituin. Ya jadi nggak betul John ya. Kalau menurut gua nggak betul. Bukan menurut gua lah, fakta lah. Ya bahwa apa-apa solusinya apa aja. Oke, jadi terjadi kenaikan yang luar biasa ya. Jadi kalau suatu hari Joni terjadi sebuah krisis sebesar corona, ya apa yang akan dilakukan BI? BI
akan utamain ini dulu John. Ya masuk perbankan lainnya ya. Sisanya yang sistemik gue nggak tahu apalagi gitu ya. Lu bisa tebak-tebak sendiri lah. BNG kemungkinan termasuk sih. Ya, dia akan utamain ini, dia injek ke sini dulu. Nah, otomatis lu sebagai pemegang saham lu jauh lebih aman kalau lu punya saham-saham begini. Karena itu yang akan diinjek pertama oleh negara. BBCA dulu pernah juga bangkrut ya waktu dia masih dipegang grupnya, oh saya grupnya Salim ya, grupnya Salim tahun 98 kan, bangkrut. Nah negara nggak ada opsi tuh John, nggak ada opsi buat bangkrutin BCA ya karena dia nggak ada opsi akhirnya di berusaha diselamatin sebisa mungkin dan akhirnya diambil BCA oleh grup Pak Hartono, grup Jarum sekarang dan akhirnya jadilah BCA seperti sekarang ya. Jadi sedangkan BBRI dan BBNI survive di 98 ya, survive kan ya. Nah, jadi gue lucu John, ini ada BBR ini udah survive 98, survive juga di Corona. Dan lu Joni Jojon ya, Joni Jojon nih ceritanya nggak Peter. Lu panik cuman gara-gara BBRI dari goceng terjun ke 4.300 dipanik-panikin. Nih fundamental is dead nih, fundamental is dead. Tanpa lu tahu, tanpa lu tahu di belakangnya itu kayak begini John sistemnya. Ini mereka ini yang bakal distimulus pertama oleh negara, John. Tapi lu ketakutan mau 5.000 ke 4.300 udah mau kiamat ini. Wah, jangan-jangan nih Beri kegocap nih ya. Lu ditakut tambah lagi ditakut-takutin kan lu sering nonton channel wah fundamental is dead, fundamental is dead, fundamental is dead ya enggak. Makin lama merasuk terus tuh fundamental is dead, fundamental is dead ya udah. Akhirnya dia cut loss. Akhirnya udah nggak kuat lagi, cut loss ya enggak. Tadi gua dengar katanya investor BRI udah tembus 600.000 ya gila. Ya, ya bagus lah dari rakyat untuk rakyat. Nanti bagi dividen kebagi kok 600.000 semua ya. Justru rakyat harus melek saham Joni. Ya, harus melek saham. Supaya kita tahu BUMN seperti BRI ketika dia menghasilkan laba balik lagi kepada rakyat. Makin banyak yang pegang saham, rakyat makin bagus. Ya makanya kan gue bilang sangat disayangkan ketika ya Pak Presiden mengatakan oh sama dia judi. Padahal BBRI nyumbang ke negara loh. Ya lo kemarin kan laba BRI 60 triliun kan ya masuk ke negara kira-kira 30 triliun itu ya saham. Karena pemerintah punya saham. Ya kalau misalnya lagi gitu berarti kan sama aja pemerintah ngejudi dong di BBRI gitu kan nggak begitu kan. Nah itu yang sangat patut disayangkan. Ya kedepannya begini John ya kita kan tahu bahwa pemerintah masih menurut gua entah pemangku kebijakan. Nah gua tidak mengeneralisir pemangku kebijakan secara keseluruhan lah. Ya terutama di bidang-bidang ini kenapa maksa banget gitu ya PPN 12%. Ini yang PPH UMKM ini masih belum turun itu masih ribut tuh. Gue lihat di YouTube-nya di UMKM tuh masih ribut karena nggak ada tanda-tanda baik dari DPR mau membahas itu supaya pemerintah batalkan, supaya permanenkan lah PPH final UMKM itu kayaknya enggak mau didiemin aja gitu ya. Sebenarnya itu jadi miris ya John kalau menurut gua. Ini gue masih panjang waktunya ya. Oke. Rakyat adalah pemegang saham negara ini, Indonesia. Bukan dibalik, John. Bukan dibalik, bukan negara, bukan pemerintah pemegang saham. Bukan. Kita rakyat karyawannya, bukan. Kebalik. Rakyat pemegang saham, pemerintah karyawannya. Ya, mereka adalah CEO, direksi, DPR adalah komisaris, ya, yang tujuannya memantau kinerja CEO dan segala macam DPR ya. Semua ditunjuk oleh rakyat untuk rakyat apalagi dari oleh dan untuk rakyat. Jadi kehadiran menurut gua kehadiran pemerintah itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan yang dipikirkan gua dari ini negara bisa dapat pajak berapa. Kalau menurut gua bukan itu. Bukan itu. Menurut gua bagaimana sebuah CEO, sebuah negara, CEO ini para CEO dan direksi DPR berjuang demi kesejahteraan rakyat para pemegang saham. Tapi sekarang gua nggak rasa kayak mau dibalik gitu loh. Seolah-olah rakyatlah karyawannya lagi nggak bener.
Nah itu Johnnya. Ya karena kedepannya gua rasa bakal makin sering begitu, lo otomatis kan buka usaha pasti jadi lo jauh lebih susah. UMKM tidak percaya deh John kalau orang masih menganggap inflasi di bawah 2% itu prestasi, ya daya beli itu akan selalu lemah gitu ya. Ketika selalu lemah, lo membuka usaha pun cenderung potensi lo jauh lebih rugi. Rugi lo jauh lebih besar ketimbang cuan. Maka jauh lebih aman menurut gue lebih baik lo invest di saham aja ya, terutama saham-saham kayak perbankan ini jauh lebih aman. Karena kalau kenapa-napa, misalnya terjadi deflasi, bla 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 bla, deflasi makin panjang, yang pertama disuntik adalah ini. Yang pertama akan disuntik